Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pembahasan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nasab beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sya'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada kakek keenamnya, yaitu Murrah bin Ka'ab. Di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, dan mahir dalam berdagang. Hal ini diketahui oleh semua manusia sehingga beliau sering didatangi para pemuda Quraisy untuk diminta keterangan tentang ilmu pengetahuan, strategi berdagang, dan sopan santunnya. Selain itu, beliau juga termasuk salah satu dari ahli nasab Quraisy, hingga Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Abu Bakar tidak pernah meminum khamr, walaupun di masa jahiliyah. Tak kala beliau ditanya, beliau menjawab, aku adalah orang yang menjaga kehormatan dan menjaga kewibawaan. Siapa yang meminum khamr, maka berarti dia telah melalaikan kehormatan dan wibawanya. Selanjutnya adalah meneladani akhlak utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kasih sayang, suka menolong, dan dermawan. Abu Bakar adalah salah satu sahabat kaya raya yang dermawan. Bahkan sejak masuk Islam, dia telah mempersilahkan Rasulullah menggunakan harta bendanya untuk berdakwah demi kejayaan agama Islam. Abu Bakar adalah sosok yang pengasih. Hal ini dibuktikan dengan penebusan kepada seorang budak yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam. Dia adalah Bilal bin Rabah. Tidak hanya Bilal, masih banyak lagi budak-budak beragama Islam yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Selanjutnya adalah rendah hati. Sikap rendah hati Abu Bakar terlihat ketika berpidato di awal pemerintahannya. Abu Bakar berkata kepada umat Islam, bantulah aku jika aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku jika aku di jalan yang salah. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya, dan jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau mengikutiku, kata Abu Bakar. Selanjutnya adalah berjiwa tenang. Ketika Rasulullah meninggal dunia, semua orang begitu sedih karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintai. Bahkan Umar bin Khattab sangat marah dan menghunuskan pedang ketika ada orang yang memberi kabar bahwa Rasulullah meninggal. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar. Dia menampakkan kepasrahannya dan menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Rasulullah. Selanjutnya adalah suka bermusyawarah. Sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar jauh dari sifat otoriter. Dia selalu memutuskan persoalan yang dihadapi umat Islam dengan jalan musyawarah. Hal ini bisa dilihat ketika Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. Dia memanggil para tokoh Islam dan berbagai suku untuk diajak musyawarah menentukan siapa pengganti khalifah setelah dia meninggal. Meskipun pada akhirnya Abu Bakar menunjuk sendiri Umar bin Khattab sebagai penggantinya, namun dia tetap menawarkannya kepada para sahabat yang lain. Dan yang terakhir adalah setia. Saat Rasulullah berturut-turut ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang disayanginya, Abu Bakar adalah orang yang pandai menghibur Rasulullah. Abu Bakar juga selalu mendampingi dakwah Rasulullah, baik dalam keadaan bahagia maupun bahaya. Ketika Nabi mendapatkan perlawanan dari kaum kafir Quraisy, Abu Bakar selalu membela Rasulullah. Bahkan beberapa kali Abu Bakar berhasil menghentikan perbuatan orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah. Kesetiaan Abu Bakar terhadap Rasulullah juga dibuktikan ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Padahal kejaran kaum kafir Quraisy adalah bahaya yang mengancam ketika itu. Namun Abu Bakar telah membuktikan kesetiaannya untuk menemani Rasulullah sampai di Madinah. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Nasab beliau, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Khalid bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakek Ka'ab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Meneladani akhlak utama Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pemberani. Sejak sebelum masuk Islam, sifat pemberani telah dimiliki Umar bin Khattab. Perbedaannya, jika sebelum masuk Islam keberanian Umar digunakan untuk memusuhi Islam, namun setelah masuk Islam keberanian tersebut untuk melindungi Islam. Keberanian Umar nampak ketika dia akan berhijrah. Dia menantang kaum kafir Quraisy yang menghalangi perjalanan hijrahnya, maka dia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Yang kedua adalah adil.
Suatu malam, Umar bin Khattab berjalan-jalan sendiri untuk melihat kondisi rakyatnya. Sampai di sebuah rumah, dia mendengar anak kecil menangis dan tidak berhenti. Setelah tangis anak itu berhenti, Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah tersebut. Ia bertanya pada seorang perempuan yang membukakan pintu mengenai alasan anak tersebut menangis. Kata perempuan tadi, anak tersebut menangis karena kelaparan. Umar melihat ada api di dapur dan di atasnya terdapat panci. Ketika dibuka, isi panci tersebut adalah batu. Ternyata ibu tadi ingin menenteramkan hati anaknya agar anaknya mengira sebentar lagi makanan akan masak. Melihat kejadian itu, Umar meneteskan air mata dan merasa berdosa karena menganggap dirinya tidak dapat menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Dia kemudian bergegas pergi ke Baitul Mal untuk mengambil sekarung gandum dan dipanggulnya sendiri untuk diberikan kepada keluarga tadi. Dan yang terakhir adalah sederhana. Umar bin Khattab adalah sahabat yang terkenal dengan kesederhanaannya. Meskipun menjadi seorang khalifah, namun dia tidak memiliki pengawal kesederhanaannya juga terlihat dari cara berpakaian. Pakaian yang dimiliki Umar bin Khattab hanya 2 potong. Ketika pakaian itu sobek, Umar pun tidak malu untuk menjahitnya sendiri dan memakainya kembali. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nasab beliau, Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Hushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Utsman bin Affan adalah salah seorang dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga dan salah seorang anggota dari 6 orang anggota syura serta salah seorang dari 3 orang kandidat khalifah dan akhirnya terpilih menjadi khalifah sesuai dengan kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansar. Utsman bin Affan memerintah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Jadi kurang lebih Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah itu selama 11 atau 12 tahun. Selanjutnya, meneladani akhlak utama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau termasuk as-sabiqul al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Selain dermawan, Utsman bin Affan juga orang yang sangat pemalu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang paling tegas terhadap agama Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasab beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Hushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Huzaimah bin Mudarikah bin Iyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam, sepupu Rasulullah dan juga khalifah terakhir dalam kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Beliau bernama asli Haidar bin Abdul Thalib. Namun Rasulullah memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya meneladani akhlak utama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan pemimpin yang benar-benar zuhud dan takwa kepada Allah. Hal ini terbukti saat beliau menduduki jabatan perbendaharaan negara. Beliau benar-benar terpuji kejujurannya dalam mengelola, mengurus dan menjaga perbendaharaan negara. Selanjutnya, ketika Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah keempat, oleh kaum muslimin di kota Kufah, beliau diharapkan agar segera menempati istana yang istana yang sangat besar dan megah. Ketika Ali melihat istana itu, ia berkata, "Aku tak mau menempati istana itu." Akan tetapi, penduduk Kufah tetap mendesak Khalifah Ali agar mau menempati istananya, karena khalifah dianggap jabatan yang paling mulia. Akan tetapi, tetap saja beliau menolaknya dengan keras dan berkata, "Terus terang, aku tidak membutuhkannya." Umar bin Khattab pun tidak menyukainya. Meskipun Ali menjadi seorang khalifah, beliau tidak sombong dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk bermewah-mewahan di dalam istana. Beliau benar-benar empati terhadap kehidupan rakyat dan beliau tetap ingin hidup seperti rakyat biasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, karena kalau lama-lama takutnya membosankan. Jadi saya sudahi saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.